Oke guys, ini aku ngeliat sebuah konten menurutku menarik ya guys. Ini katanya ya, aplikasi Bitnasdaq itu ternyata penipuan guys, modus kripto. Nah, ini sangat bahaya dong kalau memang benar aplikasi Bitnasdaq itu scam atau penipuan guys. Nah, oleh karena itu kita mau coba bahas dulu apakah benar atau enggak. Langsung saja kita gas. Nah, jadi gini guys, ya ini sebelumnya aku mau izin dulu buat pemilik channel Kepon Kupi, aku nggak ngerti ini orang mana. Yang jelas dia itu ya YouTuber dan ya tentunya dia sudah punya subscriber yang cukup lumayan. Aku mohon izin untuk sedikit ngomen ya Bang ya. Mohon maaf dulu, ini cuman pendapat saya pribadi ya. Jadi bukan maksud untuk menjatuhkan dan juga bukan bermaksud untuk ngebelain siapa-siapa. Aku mencoba untuk menjawab dari sudut pandangku sendiri dan ini bersifat objektif ya Bang. Jadi gini ya, menurut dia ini videonya teman bisa tonton sendiri aja ke channelnya. Dia menyebutkan kalau Bitnasdaq itu penipuan guys atau scam. Wah, ini tentu memang sangat berbahaya dan menurutku juga mungkin ada benarnya juga. Wah, kok ada benarnya Bang? Berarti penipuan dong. Nah gini guys, jadi kalau ditanya ya Bitnasdaq itu penipuan atau enggak, mungkin bisa saja. Cuman kalau aku ditanya apakah dia benar-benar penipuan, aku jawab belum tentu guys. Kenapa belum tentu? Karena buktinya apa gitu kan. Jadi aku baru ngeliat ya beberapa menit lah dari video dia kalau bahwasanya ini skemanya Bitnasdaq itu skema Ponzi guys. Menurut channel dari Kepon Kupi nih guys ya. Jadi si Bitnasdaq itu konsepnya adalah Ponzi. Nah, Ponzi itu adalah skema piramida di mana member lama itu dibayar oleh member baru guys. Yang menurut channel ini itu seperti itu ya. Ini skemanya Ponzi dan ini penipuan tidak terbukti membayar. Nah, jadi kalau teman-teman tanya ke diriku ya, aku mau kasih disclaimer ya guys. Ini sudut pandangku pribadi. Jadi kan boleh ya beda gitu. Kita punya sudut pandang yang berbeda itu kan juga tidak salah. Begitu juga Abang Kepon Kupi ini menurutku juga tidak salah kalau dia punya pendapat seperti ini. Nah, yang menariknya ya guys, ini dari komentarnya abang kita ini di channel Kepon Kupi ini guys. Yang menurut dia ya, Bitnasdaq itu kenapa disebut scam, penipuan atau ya disebutnya skema Ponzi di sini. Dia menyebutkan ya, tidak terdaftar di OJK. Nah, ini aku mau jawab dulu ya Bang. Aku jawab dulu. Jadi sebenarnya gini, mungkin abang ini nggak salah sih ya, nggak salahnya gini. Cuman menurutku abang ini kurang jauh memahami dari konsep exchange atau bursa. Kenapa? Jadi gini ya Bang, Bitnasdaq itu adalah sebuah exchange atau bursa ya Bang. Dan dia bursa global, artinya bursa yang secara global itu beroperasinya di internasional gitu Bang. Dia belum memiliki cabang atau kantor yang ada di negara-negara tertentu. Ya, jadi dia konsepnya masih umum lah gitu, global gitu aksesnya. Nah, kalau ditanya Bang, kenapa dia nggak ada di OJK? Ya jelas kan Bang, dia tuh perusahaan luar negeri, marketnya masih ya global gitu, internasional gitu kan, dari mana saja bisa mengakses, dan dia belum secara resmi memang itu terdaftar di OJK. Jadi kalau dibilang dia tidak terdaftar di OJK, apakah dia tuh pasti scam? Ya belum tentu Bang. Kita ngomong yang lain ya. Ini ada sebuah exchange dari luar negeri juga, namanya OKX. Ini adalah exchange terbesar ya, anggapnya mungkin ranking 2 atau ranking 3, pokoknya top lah. Ini juga nggak ada di OJK Bang, makanya dia juga nggak bisa gitu diakses langsung dari websitenya. Itu pasti diblokir pemerintah. Ya ini OKX. Terus ada satu lagi. Nah, ada satu lagi nih Bang ya. Yang satu ini namanya Binance ya. Binance itu adalah exchange atau bursa kripto terbesar di dunia, yang nomor 1. Lihat nih. Kenapa kok webnya nggak bisa dibuka di Indonesia? Ya karena dia diblokir sama pemerintah Indonesia. Alasannya kenapa? Karena dia izin usahanya itu di Indonesia nggak punya Bang. Dan dia pasti tidak terdaftar di OJK. Itu satu Bang. Jadi kalau abang bilang yang tidak terdaftar di OJK apakah pasti scam? Ya belum tentu jawabannya gitu loh. Jadi sama halnya dengan Bitnasdaq. Ya aku nggak bisa bilang dia scam atau enggak. Cuman karena dasar dia tidak terdaftar di OJK kayak gitu. Ya memang kalau kita di Indonesia untuk penjamin ya itu memang harus tidaknya perusahaan itu sudah terdaftar di OJK dan dia akan secara resmi bisa beroperasi untuk market Indonesia gitu Bang. Begitu juga ini ada satu lagi, ini Bitget ya.
Bitget ini juga nggak bisa diakses. Kenapa nggak bisa diakses? Karena diblokir bang sama pemerintah ya. Jadi bitget.com itu nggak bisa diakses. Cuman kalau kita bikin Indonesia itu sebenarnya bisa dibuka juga nih, pakai yang domain dia yang lain, bitgetapp.com. Ini kita bisa akses untuk Bitget gitu bang. Tapi ini juga nggak terdaftar gitu. Kalau nggak terdaftar ya sama pemerintah pasti diblokir. Alasannya kenapa sih? Ya pemerintah pengennya itu bursa-bursa luar negeri itu kalau mau beroperasi di Indonesia harus terdaftar punya izin usaha di Indonesia kayak gitu bang. Dan pasti karena dia itu urusannya sama uang, dia harus terdaftar di Bapepti dan juga ada OJK-nya juga bang kayak gitu. Karena di Indonesia itu ada exchange lokal bang, jadi pemerintah tuh melindungi bursa-bursa lokal kayak gitu. Jadi bukan berarti yang tidak terdaftar di OJK itu dibilangnya scam atau penipuan bang, ya belum tentu. Jadi artinya jangan langsung seketika kita menyimpulkan sebuah platform atau aplikasi terus ini nggak terdaftar terus pasti scam ya. Tapi memang gitu loh, kalau yang tidak terdaftar di OJK itu kalau misal ada kerugian pemerintah nggak bisa menjamin gitu loh bang. Sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku melihat seperti ini yang abang ini sebutkan tidak terdaftar gitu kan langsung bilang scam, menurutku ya kok lucu gitu ya itu bang ya. Kalau aku salah ya teman-teman bolehlah koreksi, aku nggak masalah. Sama halnya aku mengomentari ini. Terus ya guys, di sini janji keuntungan tidak realistis. Terus dia bilang di dalam videonya bahwasanya dia dapat duitnya dari mana untuk ngebayar member-membernya kayak gitu. Nah, abang harus paham dulu. Dia tuh platform jual beli kripto bang. Dan di sini nggak cuma kripto, ada macam-macam, ada bulk ya, ada forex, ada indeks, ada saham US, stok kayak gini. Ya kalau ditanya bursa atau exchange, dapat duitnya dari mana? Ya dari fee bang. Sekarang kalau abang tanyalah di sebuah misalnya abang nabung di mana? Di bank itu, bank BCA gitu. Emang bank BCA dapat duitnya dari mana bang? Dapat duitnya dari fee ya, salah satunya fee gitu. Apa itu fee? Ya setiap kita transaksi ada biaya-biaya. Terus yang kedua dia dapat duitnya dari selisih bunga gitu bang. Jadi kan ada yang nabung ya, nabung misal kamu dikasih bunga setahun berapa, atau ya mungkin dikasih bunga lah, intinya kamu setahun dikasih bunga. Terus kemudian hasil uang tabungan kita itu sama si bank kan dipinjamkan ke orang yang butuh kredit. Pasti bunganya lebih besar bang, yang kredit ketimbang yang nabung dapatnya gitu kan. Jadi yang nabung dapat bunga misalnya 2%, tapi yang kredit harus ngebayar pokok plus bunga, mungkin bunganya 5% gitu atau 10% gitu ya, tergantung lah. Pokoknya intinya lebih besar gitu. Dan selisih dari bunga itu ya sebagian untuk operasional, membiayai operasionalnya si bank kayak gitu kan. Jadi mirip-mirip aja sih, walaupun nggak 100% sama gitu kan, nggak bisa disama-sama juga, tapi setidaknya ada kemiripan juga konsep sistem keuangan. Namanya juga tempat perdagangan di sini ya, berarti dia ngambil fee. Kalau abangnya aku nggak ngerti ya, abang Kepon Kopi ini apakah pernah trading atau enggak gitu. Kalau kita trading, abang tahu kalau kita trading itu pasti kena fee bang ya, kena fee. Nah fee-nya untuk apa sih? Ya buat cuannya sih inilah si platform ya, mereka kan butuh bayar server, bayar karyawan, buat biaya marketing dan segala macam kayak gitu. Nah jadi kalau abang ini bilang ini sebuah penipuan ya aku sih kurang sepakat, dan aku juga nggak ngebelain Bitnasdaq ya guys. Maksudku di sini nih kita sama-sama belajar gitu loh. Bitnasdaq bisa aja jadi penipuan, bisa tak gituin guys, bisa. Cuman kalau sekarang dinyatakan dia penipuan ya menurutku dia masih ranahnya oke-oke saja. Dia punya smart contract ya, menurutku aman smart contractnya. Dia diaudit sama badan audit smart contract, itu ada namanya Hacken, walaupun dia belum sampai diaudit sama Certik. Terus pembayaran yang tidak jelas ya, tidak ada transparansi tentang investasi loh. Sekarang tak tunjukin sekalian ya bang di sini nih, biar abangnya ngerti sedikit dah. Ini ya, aku ikut nabung bahasanya, aku kunci nih ceritanya. Nah di sini nih guys, tuh ini jelas loh status yang masih efektif. Nih aku ngelok nih, cuman ada yang udah tak ambil. Ini aku kunci transparan, ada buktinya semua ada. Istilahnya mutasinya itu ada, kalau di bank bahasanya tuh kayak mutasi catatan transaksi kita. Di sini ada kayak gitu sih bang. Nah terus ada satu lagi, sulit menarik uang. Nah ini yang lucu. Abang mungkin kebiasaan cuman mainnya di bank sama Dana, OVO,
GoPay ya, walletan kayak gitu doang sih. Coba deh abang belajar tentang kripto, gimana nariknya. Nah ini ya bang, kalau abangnya tadi menanyakan soal penarikannya sulit, ya memang sulit lah bagi yang nggak ngerti kripto blockchain, ya jelas sulit bang, pasti bingung gitu kan. Cuman kita lihat aja nih di sini. Tanggal 20 bulan 1 nih guys, aku narik $28, $17, $29, $4, $22 ini dalam bentuk token BNB. Ini rata-rata USDT semua guys. Jadi kalau dibilang apakah dia tidak membayar, membayar bang. Cuman mungkin situ aja yang nggak ngerti cara nariknya gitu. Cara nariknya lewat blockchain seperti apa kayak gitu. Ya. Jadi menurutku ya gimana ya bang? Kalau sekarang dia punya referalan, nah kamu coba cek lah, bank-bank di Indonesia tuh banyak bang yang pakai sistem referral, member get member itu pasti ada, karena itu adalah salah satu strategi marketing untuk dapetin nasabah atau pengguna guys. Ya sama aja kayak gitu. Jadi kalau abangnya ini menyatakan ya, kalau belum dipelajari seluruhnya ya tolong dipelajari dulu gitu. Sekarang gimana nih teman-teman, menurut teman-teman gimana? Kalau ditanya ya apakah ini pasti aman, aku nggak bilang 100% aman. Namanya teman-teman berinvestasi wajib melakukan riset ya kayak gitu. Jadi jangan langsung percaya juga, dan setiap saat walaupun dia tuh masih ngebayar kita juga tetap harus cross check gitu. Bahkan teman-teman kalau nabung pun di mana-mana, di bank-bank itu kan juga pasti dicek, dia harus bikin laporan segala macam. Dan di Bitnasdaq setiap dia melakukan pembakaran nih guys. Pembakaran apa itu? Nah, enaknya blockchain itu ya, bedanya apa? Transparansi guys. Kamu cek lah di sini tuh. Ya, di Etherscan dia membakar tokennya. Nih, ada recordnya ada, dan ini kalau teman perhatikan nih alamatnya nih 0000 itu black hole untuk ngehancurin token. Tuh sekian. Tanggalnya bisa dicek tanggal berapa, Desember 04 2025. Ini ada konfirmasi nih. Kayak gitu 47 hari yang lalu. Ini bisa di cross check, dan enaknya di kripto tuh itu semuanya transparan melalui wallet ya. Kayak gitu guys. Jadi kalau abangnya ini bilang apa tadi bilangnya nggak transparansi atau apa, menurutku malah karena di kripto itu kita mengejar transparansi. Kalau di centralized atau di sistem keuangan yang sentral itu kan yang kontrol platform guys, kita nggak ngerti gitu. Nah ini di kripto ini yang kontrol memang dia. Kita menitipkan dana kita di sini dengan dia memberikan reward. Ya wajar, dia tuh sebuah platform baru pasti ngasih promo bang. Kalau nggak beda jauh gini lah, kenapa sih bank itu ngasih hadiah mobil buat suruh nabung? Ya karena kalau makin banyak yang nabung untuk dapetin satu mobil, tapi uang yang ditabung itu sama bank kan diputerin lagi guys. Kayak gitu loh cara mainnya. Nah itu, dan di sini dia nunjukin nih loh, ini black hole address, ini kontraknya dijelasin, ini loh kontrak dia, bisa dicek tuh. Nih totalnya 100 miliar, holder 97. Ya ini maksudnya sebenarnya 97 ini karena dia masih internal guys. Tuh holdernya dicek, yang pegang 49%, alamat dompetnya siapa. Nih 22%, 10% dan sebagainya ini. Nah jadi kita bisa melihat bahkan transaksi dia kirim-kirim kemana tuh bisa dicek loh guys. Tuh kita cek transfer. Nah ini dia baru transfer sekian 14 hari yang lalu ke alamat dompet ini sejumlah ini lah. Ini bisa di cross check. Ya aku tuh kadang lucu begitu loh ya. Jadi kalau misalnya abang Kepon Kupi ini ya bilang seperti ini ya teman-teman, silahkan simak sendirilah ya. Ini cuma menurut pendapatku loh ya, bukan berarti aku nyalain abangnya. Mungkin abang bisa berpendapat seperti ini karena abang belum mempelajari aplikasi Bitnasdaq dengan lebih jauh. Coba abang main exchange yang lain, misalnya OKX, Binance ini yang diblokir, atau Bitget yang gede-gede lah. Ini kelasnya internasional ya, bukan yang kelas lokal. Nah kalau teman-teman mau tanya ya, Binance itu yang di Indonesia ada nggak? Ada sebenarnya guys, namanya Toko Kripto. Nih ya guys, si Toko Kripto itu adalah sebuah platform exchange dari Indonesia, yang dia itu sebenarnya investornya itu adalah yang dana ini adalah si Binance. Nah yang ini ada di OJK, kalau ini Bapepti gitu kan guys. Ya udah gitu loh. Jadi untuk pemain Indonesia yang nggak ngerti atau ragu dengan platform luar negeri, pakailah yang di Indonesia. Menurutku yang di Indonesia juga oke-oke kok, bagus-bagus gitu kan. Cuman jelas di sini guys, tuh ya, di sini kalian harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia tentunya. Kalau yang global ya mereka pakai aturan global gitu kan. Walaupun yang global ini ada yang mengauthorize ya guys, artinya ada yang
cross check, yang mengontrol ya. Ngontrolnya ya skalanya global, bukan Indonesia aja bang, kayak gitu. Nah jadi untuk abang kita ini ya, jangan investasi di aplikasi Bitnasdaq. Ya terserah kalau mau investasi atau tidak, menurutku ya terserah teman-teman lah. Dan menurutku juga jangan karena nonton kontenku ngebahasin Bitnasdaq terus kalian terus harus ikut. Oh enggak guys, jadi kalian tidak wajib untuk ikut atau tidak. Intinya satu, jangan percaya siapa-siapa, bahkan sama diriku pun jangan percaya. Percaya pada siapa nih? Percayalah pada Tuhan dan dirimu sendiri. Itu guys. Jadi kalau kalian untung ya karena keputusanmu. Kalau kalian rugi ya itu kesalahanmu. Jangan nyalain siapa-siapa kayak gitu kan. Kita ngeliat riset apapun konten orang itu hanya sebagai bahan referensi, tetapi penentunya adalah diri kita sendiri. Itu pendapatku ya guys. Bahkan aku di Bitnasdaq ini misalnya rugi ya salahku, bukan salah siapa-siapa. Walaupun aku mungkin karena nonton informasi dari orang lain, dari YouTube orang luar negeri, ya udah bukan salah dia, salahku gitu kan. Salahku apa? Karena aku nggak melakukan riset secara mendalam, mudah percaya. Harusnya kita jangan langsung percaya gitu kan. Nah jadi itu ya guys, aku nanggepin ya, ini merespon dari ini konten YouTube dari Bang Kepon Kupi ya, yang menyatakan jangan investasi di aplikasi Bitnasdaq. Ternyata investasi Bitnasdaq itu penipuan modus kripto. Nah itu yang menurutku perlu dikoreksi lah ya, perlu dikoreksi. Kalau menurut pendapatku ini belum bisa dinyatakan penipuan, tapi kalau memungkinkan ada terjadi penipuan ya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Tapi ya jangan karena dasarnya tidak ada di OJK, terus tidak ada transparansi, terus sulit narik uang. Ya menurutku lucu aja sih kayak gitu. Ini nih lucu gitu di deskripsinya, teman-teman bisa baca sendiri. Oke ya teman-teman, itu sebagai ya hiburan aja lah ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like dan share video ini ya. Intinya teman-teman tetap lakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan. Oke, tetap semangat, tetap cuan, dan ciao.